Kita tak bisa mengelak dari takdir. Tanpa dicari pun, ia akan datang sendiri. Kita juga tak bisa menulis ulang takdir, tapi kita bisa menjalaninya. Satu hari demi satu hari. Mau menikah sama saya? Kopi latte. Tapi ada telepon. Kau nothing, ahlakmu nothing. Yang sudah saja diikat, mas bisa lari. Ikat ikan, kok kira buras? Kan caranya ditau jodoh kalau dia ndak coba dulu. Kalau kita lepaskan balon ini berarti kita kirimkan harapan tak tinggi-tinggi. Kalau kita jawab tidak, kasih pecah ki semua. Kenalan dulu sama sepupuku. Mau kak bilang sesuatu? Dapat maka penempatan kerja untuk 2 tahun. Mau mak lamar kita Henry. Sabe deng, apa ndak terlalu terburu-buru Ji itu? Harus kak berangkat minggu ini. Kembali jika sebelum Apache. Jadi kita harus bagaimana ini, Tendri? Saya juga tidak tahu harus bagaimana. Bukan urusanmu, urusanku. Karena saya yang kasih kenal ke sama Kak Erwin. Karena kau yang kasih kenal ke sama Erwin. Begini jadi. Will you? Cinta pertama memang begitu nak Tendri. Susah kita lupa. Yang salah itu kalau kita tidak berhenti membandingkan dengan yang sekarang. Sudah tidak terasa lagi nak, lusa itu kita sudah jadi istrinya orang. Harusnya dia sudah berangkat, tapi sampai sekarang tidak ada kabar. Sudah kering air mataku. Saya tidak bakal tega. Biarkan kamu bangun di sampingku setiap pagi. Harap itu Iwan, bukan saya. Jiwaku saat ini. Mana iya? Kenapa? Iya, apa dibilang? Cipi-cipi sih Bu. Halo pemirsa BRTV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng bersama saya Via Junita atau VJ, dan kali ini kita masih ngobrol sama Mbak Sunarti, salah satu eksekutif produser di film Mapaci. Baik, ini seputar produksi film Mbak Sunarti. Aku mau tanya, tapi sebelumnya memang Mbak Sunarti memang sering mengeksekutifkan produser di beberapa film, atau ini film pertama, atau memang gimana nih Mbak? Awal mulanya? Udah beberapa film sih Mbak. Udah beberapa film? Yang beberapa film, tapi yang paling terekam dalam ingatan itu Uang Panai ya, karena juga penontonnya sangat lumayan buat kami dan sempat mendapatkan award di salah satu TV nasional sebagai film daerah dengan capaian penonton yang apa namanya, yang box office lah. Jadi kemarin dapat award box office movie award. Jadi ini film kesekian lah, bukan film pertama. Berarti memang sudah expert di bidang perfilman ini ya? Ya juga karena kemarin waktu redaktur entertain itu sampai 10 tahun jadi redaktur entertainment dan ketemunya sama orang-orang film. Wah, udah puluhan tahun ya. Dan juga jurnalis juga, nulis artikel berita atau apa Mbak? Iya, sekarang sih posisinya pemret ya. Jadi masih nulis juga, tapi udah jarang untuk di lapangan gitu, tapi lebih kepada mengontrol, mengedit sekali, ya gitu deh. Nah Mbak, ini kan Mbak Sunarti udah bertahun-tahun gitu ya di produksi film ini gitu ya. Nah ini mungkin pemirsa BRTV di rumah penasaran, apalagi mungkin anak-anak yang baru masuk di dunia broadcasting atau dunia perfilman ini. Nah sebelumnya nih Mbak Sunarti itu memang apa sih, maksudnya dari awal karirnya sampai pada akhirnya sekarang memang terjun di dalam dunia ini nih Mbak? Sebenarnya saya kan jadi jurnalis itu 96 ya, masih mahasiswa waktu itu. Wow. Nah kemudian menjadi reporter 5 tahun apa 6 tahun reporter, diangkat menjadi redaktur. Di posisi redaktur itu kan udah keliling tuh desnya, mulai dari des daerah, des hukum, sampai kemudian di des entertainment yang paling lama. Di des entertainment itu sampai hampir kurang lebih 10 tahunan lah ya. Soalnya saya karir jurnalistiknya udah 20 tahun lebih soalnya. Waduh, seumuran saya bahkan. Iya, jadi ketemu sama teman-teman yang ngajak kemudian bikin film itu pertama kali tahun 2014. 2014 ada kawan dari
dia orang Makassar, tapi kemudian hijrah ke Jakarta kan, terus balik Makassar lagi. Nah pada saat itu tahun 2014 dia nyariin tuh, dia ngajak kan nyariin saya sekarang di mana. Jadi saya bilang, saya cerita, saya sekarang lagi handle media, lagi ada tanggung jawab mengelola media lah gitu. Jadi pemret kan di salah satu media di Radar Selatan. Kemudian kawan ini ngajak, saya ada project film gitu, ayo kita, tapi yang dia kerjakan kan rata-rata project di Jakarta gitu. Dia ngajak untuk ayo kita ikutan, kita produksi film. Terus saya bilang kalau di Jakarta saya nggak mungkin, saya mau kalau saya bilang di Makassar kita angkat cerita-cerita dari Makassar, kemudian krunya juga, pemainnya juga orang-orang Makassar gitu. Pengen ada experience yang baru kan. Kalau Jakarta lagi sepertinya semua orang udah melakukan itu gitu. Orang-orang kan pada hijrah gitu ya ke Jakarta karena memang pusat segala kegiatan itu di Jakarta kan, di ibu kota. Tapi pada saat itu saya nantangin kawan saya ini, kalau mau kita bikin di Makassar, kita syuting di Makassar, kita cari cerita yang dekat dengan orang-orang di sini, tapi juga bisa diterima secara nasional, begitu bisa diterima oleh masyarakat di luar Sulsel, dan ayo kita cari teman-teman yang memang punya passion di film, tapi mereka belum bergerak masuk ke industrinya gitu. Karena saya tahu sekali selama menjadi redaktur entertain, saya kan sering bareng-bareng sama komunitas film. Saya tahu persis bahwa anak-anak di Makassar itu punya potensi yang luar biasa. Mereka udah bikin film itu sudah lama sekali, tahun 90-an bahkan 80-an Makassar pernah merajai bioskop nasional kan. Tapi kemudian itu tidak dilanjutkan gitu. Itu ada vakum berapa lama. Saya bilang kita punya potensi yang besar di Makassar. Kita tidak pernah kekurangan ide cerita juga di Makassar ini. Tinggal bagaimana kita eksekusi aja nih barang gitu. Dan kita bawa ini menjadi isu nasional. Dan mulailah pada tahun 2014 itu kita memulai dengan film horor waktu itu Mbak Via. Film horor, tapi saya ingat sekali kan kita begini. Jadi sebenarnya kita juga heran kok horor yang muncul di layar lebar ini semua cerita dari Jawa ya, kayak Si Manis Jembatan Ancol, apalagi ya cerita-cerita yang hantunya tuh hantu yang dari Pulau Kota, Jawa gitu lah. Kita kan di Sulsel juga punya urban legend gitu ya. Ada ceritanya lah juga ya. Ada cerita horor juga yang kita sudah dengar dari kecil gitu. Iya. Nah, akhirnya kita kepikiran, kita kan waktu masa kecil kita tuh sering disebut ada hantu Sumiati gitu ya. Ini nama orang dia Sumiati, nama hantunya Sumiati. Akhirnya itu yang kita angkat jadi judul film. Karena kita percaya orang-orang yang mendengar kata Sumiati yang mungkin angkatan-angkatan paling nggak yang lahir sampai tahun 80-an gitu ya, mereka masih sangat familiar dengan nama hantu ini gitu. Jadi itu film pertama kami itu film Sumiati, film horor dengan judul Sumiati. Karena memang ada hantu Sumiati yang saya ingat sekali sampai SMA bahkan kita sering ditakut-takutin kan dengan hantu itu. Nah kemudian setiap tahun kita akhirnya punya keberanian untuk bikin film pada saat kita percaya diri untuk bawa ini ke Jakarta, masuk ke bioskop. Nah tantangannya memang ketika kita mencari jalan masuk ke bioskop, itu harus benar-benar saya harus ke Jakarta. Harus ke Jakarta untuk mencari jalannya, ini jalannya kemana sih ini. Dan pas ketemu ya alhamdulillah sampai sekarang kita udah bisa diskusi lah dengan teman-teman di Jakarta tentang film-film kami, dan tidak semua juga film kami punya capaian penonton yang bagus, ada juga yang flop, tapi itu tidak mematahkan semangat kami lah untuk terus berkarya.
Mbak Sunarti ini kan Mbak Sunarti sudah puluhan tahun ya bahkan di dunia entertain ini gitu ya. Nah sampai sekarang bahkan ya karirnya sangat begitu abadi rasanya ya, sampai sekarang masih aktif bahkan menjadi eksekutif produser. Sebenarnya apa sih kesenangan tersendiri dari Mbak Sunarti sendiri untuk tetap stay di dunia ini gitu? Ya sebenarnya jadi masuk di industri film itu jadi eksekutif produser baru di 2014 mulainya. 2014 sampai sekarang akhirnya ya. Tapi saya juga tidak meninggalkan profesi utama saya sebagai jurnalis karena saya masih punya tanggung jawab sebagai pemret di salah satu media di sini. Dan ya itu yang harus bisa saya seimbangkan. Kalau saya sih menurut saya apa yang menarik di sini ya pertama kita akan bertemu dengan banyak orang ya. Banyak orang terutama anak-anak muda yang luar biasa, penuh ide, penuh gagasan gitu, kreatif, apalagi di era teknologi seperti sekarang ini. Ya saya jadi merasa tertantang juga. Kalau saya tidak ikut belajar, ya ilmunya juga akan ketinggalan. Tapi mereka juga karena mungkin jam terbang yang belum banyak, ya mereka juga banyak minta masukan juga ke saya. Secara jam terbang mungkin lebih duluan gitu ya, gitu. Gitu Mbak Fia. Tapi ini kan pasti ada perkembangan dong Mbak dari zaman dulu gimana dunia film dan sampai pada akhirnya sekarang ya yang heboh luar biasa. Apa Mbak bedanya dan tantangannya tuh apa? Ya dari 2014 sampai sekarang luar biasa saya rasa perkembangan ekosistem film terutama di Makassar ya. Karena saya memang sengaja pengen lebih banyak di Makassar bergeraknya. Sini akhirnya teman-teman yang dulu hanya bikin film untuk konsumsi pribadi begitu, untuk komunitas, bikin film pendek, bikin film panjang, tapi ditayangkan secara terbatas gitu ya, limited screen di kampus-kampus misalkan. Sekarang mereka sudah punya keberanian, punya rasa percaya diri yang tinggi untuk bisa masuk di industri. Saya kira ini yang menyenangkan karena akhirnya ekosistemnya terbentuk, banyak sekali lapangan pekerjaan baru yang muncul. Teman-teman di makeup artist udah mulai banyak yang fokus di film akhirnya, kemudian teman-teman yang bergerak di audio, mereka belajar kembali bagaimana sih bikin audio yang benar-benar pas gitu ya, yang wow ketika film ini sudah diputar di bioskop. Mereka akhirnya menjadi tertantang kembali untuk belajar. Kalau kemarin kan mungkin hanya sekedar buat kesenangan saja, buat hobi. Nah mereka sekarang sadar ternyata lapangan pekerjaannya ada gitu. Profesi ini sangat bisa kita pertahankan gitu loh. Sangat bisa untuk menjadi pekerjaan buat kawan-kawan yang memang hobi di film, yang DOP lah, macam-macam. Kemudian mereka yang belajar penyutradaraan, bikin skenario film, akhirnya menjadi sangat terbuka. Ekosistemnya menjadi hidup gitu. Jadi membuka lapangan pekerjaan baru ya justru dengan meluasnya sekarang ya Mbak ya. Dengan berbagai banyak job desk yang lebih variatif lagi pasti ya. Tapi kalau misalkan boleh milih, lebih baik bikin film di zaman-zaman era dulu atau sekarang nih Mbak? Masing-masing beda tantangannya ya. Masing-masing beda ininya, beda zaman, beda tantangannya juga. Kalau di zaman dulu mungkin karena yang bergerak di film belum banyak. Sekarang kan ketika film-film Makassar sudah mulai masuk di bioskop, akhirnya semua ada trigger gitu ya untuk semua rame-rame bikin film. Nah sekarang yang menjadi PR atau pekerjaan rumah kita adalah bagaimana mempertahankan kualitas dan meningkatkan kualitas. Saya kira itu. Kalau soal produktivitas Makassar, saya melihat Makassar nih bisa bahkan jauh lebih produktif dibanding daerah lain gitu di Pulau Jawa seperti teman-teman di Surabaya, di Jogja. Makassar itu banyak banget. Saya kemarin sempat diskusi dengan ketua LSM.
Mas Romi juga seperti itu. Mas Romi bilang ke saya bahwa ini anak-anak Makassar benar-benar punya semangat yang luar biasa ini bikin film. Tapi memang menjadi PR kita bagaimana tidak sekedar bikin film, tidak hanya sekedar kita bisa bikin film, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dan value dari film kita. Gitu. Sebenarnya pesan yang beneran jadi fokus utama ya dari penyampaian film ini sebenarnya ya, dari setiap memproduksi film itu ya Mbak ya. Iya, benar. Saya selalu bilang ke teman-teman, kalau sekarang sih kalau kita bicara film sekarang, sepertinya semua orang udah bisa bikin film, apalagi dengan kecanggihan teknologi. Tapi gimana kita bisa tetap meningkatkan kualitasnya, kemudian value-nya juga ditingkatkan, dan saya berharap dalam setiap karya film yang teman-teman lahirkan selalu ada nilai yang dibawa ke masyarakat, ada dampak, ada impact-nya gitu, ada yang bisa penonton juga bawa pulang. Jadi tidak sekedar terhibur, tidak sekedar menjadi tontonan, tapi bisa menjadi tuntunan gitu. Ya, pesan yang melekat ya yang dibawa dari penonton ketika setelah menonton film-film itu. Baik, Mbak Sunarti, kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa juga jangan kemana-mana, kita masih mau ngobrol ya seputar dunia perfilman. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.